Penyakit yang timbul akibat stres. 1, sakit kepala. Jadi stres itu membuat pembuluh darah kita itu lebih mengecil. Sehingga oksigen kurang di otak kita dihantar oleh darah. Sehingga oksigen kurang, sehingga rasa sakit kepala kita kadang oyong. Jadi jangan mau stres. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gembira itu keputusanmu. Gembira itu adalah ketika engkau bersyukur dengan apa yang ada. Menikmati hidup itu adalah satu kegembiraan. Di tengah masalah pun engkau bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan engkau bisa menikmati masalah itu. Anggap aja itu seizin Tuhan. Bukan anggap aja memang itu seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kesulitan-kesulitan itu. Jadi jangan bawa stres. Kalau engkau stres, maka engkau akan berkata sakit kepala. Migrain, sebelah kepala sakit. Ya, jangan mau stres. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Yang kedua, orang yang stres adalah orang yang akan bisa gulanya naik. Jadi penyakit diabetes. Jadi ketergantungan obat nanti. Orang penyakit gula itu gulanya seumur hidup. Penyakit diabetes atau penyakit gula yang gulanya naik itu obatnya seumur hidup maksud saya. Minum obat. Bahkan bisa dapat insulin kalau terlalu tinggi. Hati-hati ya. Jadi saya berdoa saudara jangan mau stres. Penyakit yang terbanyak itu adalah akibat stres. Yang ketiga adalah akibat stres. Tekanan darah tinggi. Jadi gula naik, tekanan darah tinggi pun naik. Ya, semuanya jadi bermasalah. Dalam hormonmu bermasalah, tekanan darah bermasalah, gula bermasalah, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Bersyukur aja. Bersyukur itu mendatangkan mujizat, mendatangkan kuasa Tuhan. Bersyukur itu artinya percaya Tuhan sanggup menolong kita. Ya, bersyukur. Ya, bersyukur, nikmati proses yang sulit itu, nikmati. Walaupun tidak mudah kadangkala, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan berikan kita kekuatan. Yang keempat, orang yang stres itu akan terganggu tidurnya. Bahkan lama-lama bisa tergantung obat tidur. Terganggu tidurnya, menjadi gelisah, dan menjadi ketergantungan obat tidur. Sehingga dia terbangun jam 2, terbangun jam 1, ritme tidurnya udah gak bagus lagi. Kalau kurang tidur ya akan tambah penyakit lain. Tidur kita paling tidak 8 jam, 7-8 jam. Dan bisa akibat darah tinggi bisa jadi stroke. Ya, jadi stroke dan akibatnya kita penyakit yang bertambah. Kalau kita stres, hipertensi, dan bisa jadi stroke. Dan kita akhirnya menjalaninya tidak mudah. Tapi kalau engkau sudah terjadi stroke, jangan putus asa. Tuhan sanggup menolong engkau. Yang penting engkau semangat, engkau beriman, engkau berjuang juga lewat pengobatan fisioterapi. Dan obat-obat lainnya. Nah yang keenam, orang yang stres juga bisa menjadi obesitas. Dan bisa juga kambuh sakit asma. Orang yang stres memicu asma. Ya, jadi saluran pernapasannya pun jadi mengecil. Jadi asma jadi kambuh, jadi sesak napas. Ada mengik, wheezing atau ada yang namanya suara yang napasnya menyempit sehingga menimbulkan bengek, orang bilang bengek ya. Bahasa kedokterannya itu wheezing. Jadi sesak napas dia. Jadi penyebab asma ini paling banyak nomor satu itu stres. Stres ini pemicu penyakit asma, diabetes, stroke, hipertensi, sakit kepala. Dan kemudian depresi. Orang yang stres lama-lama naik ke depresi dan bisa berujung kepada suicide, bunuh diri, putus asa, ingin mengakhiri hidup. Jangan mau stres. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Kayak mana gak stres Pak Pendeta? Suamiku lari, istriku lari. Saudara harus memikirkan dirimu. Engkau harus memikirkan kesehatanmu. Supaya anak-anakmu juga sehat. Jangan biarkan stres itu terus menguasaimu. Kalau suamimu sudah lari, maka yang kau lakukan apa? Yang kau lakukan adalah hanya bisa berdoa. Berserah kepada Tuhan. Terimalah masalah itu dengan tulus ikhlas. Benahi dirimu. Perbaiki dirimu, benahi anak-anakmu. Kita nggak bisa mengubah orang,
Kita hanya bisa mengubah diri sendiri. Banyak pertanyaan sama saya sini. Bagaimana Pak Pendeta kalau istriku lari dengan laki-laki orang? Kalau suamiku lari dengan perempuan lain? Gak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa dan terus berbuat baik. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan dia. Kalau engkau melakukan tindakan mengejar dia, engkau capek. Makin engkau kejar, dia makin lari. Jadi kita gak perlu berusaha. Tidak. Silakan berusahalah sebisa mungkin. Kalau engkau mau ngejar, ya kejarlah sebisa mungkin. Tapi kalau engkau udah usahakan, kejar 3 bulan, 6 bulan, setahun. Masa 10 tahun engkau kejar terus? Dia sudah dewasa. Kita hanya bisa berdoa, berserah kepada Tuhan. Kita kejar pun datang ke rumah, pikirannya ke sana. Bohong-bohongan, tetap jalan. Gak ada jalan lain. Iman orang Kristiani itu yang tertinggi adalah berserah kepada Tuhan. Berserah bukan menyerah. Berserah artinya percaya Tuhan sanggup menolong dia. Yang berikutnya adalah orang yang stres bisa mengalami penuaan dini. Dia lebih cepat tua, lebih cepat keriput. Dan orang yang stres mudah terinfeksi dan mengalami disfungsi seksual dan penyakit jantung dan asam lambung. Ada yang namanya gut anxiety. Sehingga akibat stres banyak masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, anak-anak numpuk menyimpan di perasaannya. Tidak disampaikannya kepada seseorang atau kepada Tuhan tidak disampaikannya, dia pendam sendiri, maka asam lambungnya akan naik. Kalau asam lambung terlalu tinggi, maka dia kadang-kadang bisa menyesak sampai ke atas. Mana lagi klep atasnya agak longgar, maka asam lambung bisa naik ke atas, terasa panas dan terbakar. Dan bisa menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Tapi aku yakin Tuhan sanggup menolong saudara. Serahkanlah segala beban hidupmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.